Teman-teman RRI, saat ini saya berada di Ohoy Rumadian, tepatnya di Taman Baca Ohoy Rumadian. Nah, rumah Taman Baca ini merupakan tempat wadah untuk memfasilitasi semangat anak-anak desa untuk belajar. Karena seperti kita tahu ya, anak-anak zaman sekarang itu memang suka sekali bermain game online dan juga fokus pada gadget. Jadi salah satu usaha untuk bisa menumbuhkan lagi semangat belajar mereka dan pastinya juga semangat membaca. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, dan ini salah satunya rumah Taman Baca ini salah satu program KKN dari para mahasiswa ini. Dengan kakak siapa? Saya dengan Aya, mahasiswi UGM angkatan 2021 dari jurusan arsitektur. Oke, kakak dipanggilnya Aya. Aya aja ya. Oke, Kak Aya, alasan untuk membuat Taman Baca ini apa? Mungkin untuk alasannya itu karena kita melihat dari kemarin anak-anak itu memiliki semangat belajar yang kuat, namun belum ada fasilitas yang mumpuni untuk belajar. Jadi kami membuat Taman Baca ini juga untuk mendorong anak-anak untuk membaca dan juga supaya orang tua tuh tidak khawatir saat mencari anaknya untuk bermain, karena di sini memang sudah dibalai gitu, jadi sudah aman. Gitu. Oke, kalau misalnya adik-adiknya lagi belajar, apakah bisa ada kunjungan gitu dari keluarga ataupun orang tua untuk ngontrol anaknya? Tentu saja bisa, karena memang ini di tempat yang umum juga, dan memang tempat ini dulunya balai, jadi dia bisa menjangkau semua rumah yang ada di Ohoy Rumadian. Jadi memang anak-anak dan orang tua juga bisa bersama di sini. Oke, itu bukan untuk anak-anak desa saja. Kalau misalnya nih ada anak-anak desa sebelah yang datang main gitu, apa boleh mereka ikut join juga? Boleh, memang saat proses pembuatan juga terkadang ada anak-anak dari desa sebelahnya, dari Ohoy Debut, yang sering melihat dan bermain bersama dengan anak-anak Ohoy Rumadian. Oke, ini kalau boleh tahu buku-bukunya itu datang dari mana? Apakah dari anak-anak UGM kah yang membawa atau dari support untuk KKN-nya? Oh, kalau untuk buku-buku sendiri, alhamdulillahnya kita mendapat sponsor dari Telkom untuk buku-bukunya. Ya, sahabat RRI, Kak Aya, kita mau lihat nih di dalam apa saja sih kegiatan dari adik-adik ya, dan juga mau melihat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, buku-bukunya mungkin boleh? Boleh banget, Kakak. Baik, sahabat-sahabat RRI, saatnya kita masuk melihat kondisi dalam Taman Bacanya. Beda bisa tarik satu orang ke depan ya yang paling cepat. Aku hitung 1, 2, 3. Duduk. Turun dong, udah. Boleh penggal ceritanya juga boleh. Jangan dipakai tadi. Ayo. Ya, sahabat RRI, tadi kita sudah masuk dan melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik Ohoy Rumadian. Nah, tadi mereka sedang mendengarkan dongeng ya, Kakak ya. Oke, Kak Aya, selain dongeng, tapi sebelum kita ngebahas tentang dongeng-dongengan ini, kita mau tanya dulu nih, buku-bukunya datang dari mana nih, Kak? Oke, kalau buku-bukunya sendiri kita tuh mendapat bantuan dari salah satu sponsor kami, yaitu Telkom, yang memberikan donasi buku yang sangat amat banyak dan masih dalam bagus sekali. Boleh tahu jumlah untuk bukunya berapa? Buat bukunya sendiri kurang lebih ada 300 buku. Oke, ini dikerjakan oleh mahasiswa sendiri kah atau ada bantuan dari masyarakat setempat juga? Tentunya ada bantuan dari masyarakat setempat. Memang dari awal sampai akhir hampir setiap hari kami dibantui oleh masyarakat, dari mulai bersih-bersih sampai bahkan bebersih di akhir, dan untuk tahap finishing juga dibantu. Ya, bisa dilihat juga ya sahabat-sahabat RRI, kalau di belakang kita juga ada
karya tangan ya, sebuah karya seni lukisan. Ini dibuat dari kakak-kakak mahasiswa kah atau sama masyarakat setempat? Jadi buat gambaran yang di luar ini dibuat oleh kami. Kami meng-sketch dulu lalu mewarnainya. Dan mungkin ada beberapa warnain yang dibantu oleh warga. Seperti di bagian-bagian kecil seperti ini, mungkin di bintang-bintang dan ikan turut membantu warga. Oke, ini untuk harapan dengan adanya taman baca. Harapan dari kakak-kakak mahasiswa sendiri untuk prokernya ke depannya untuk apa? Harapan saya sendiri untuk taman baca ini, semoga dengan adanya taman baca ini anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar dan juga lebih sering bermain bersama di sini karena mereka mungkin mainnya masih agak misah-misah. Jadi mungkin orang tua agak khawatir. Jadi mungkin kalau di sini kan jauh lebih aman juga. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ayah untuk waktunya. Ya, terima kasih juga ya. Terima kasih sudah mengunjungi taman baca kami. Kehadiran taman baca ini semoga bisa terus memberikan semangat yang menggebu-gebu untuk adik-adik dan penerus-penerus selanjutnya untuk bisa menambah minat membaca dari adik-adik Ohoy Rumadian dan juga generasi-generasi setelah mereka. Baik, sahabat-sahabat RRI, sekarang nanti kita bakalan lanjut lagi perjalanan kita ke tempat penanaman mangrove. Ternyata selain ada taman baca, mereka juga punya proker penanaman mangrove. Jadi kita bakalan melihat langsung ya tuh sahabat RRI. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Sahabat RRI, sekarang kita akan menuju ke tempat penanaman mangrove langsung dan nanti juga kita bakalan melihat tempat pembibitan mangrove ini dan juga kita akan menyeberang menggunakan perahu. Ikuti kita terus ya. Sahabat RRI, kita bakalan langsung naik perahu dan nanti akan diantar langsung oleh Kak Vito yang bakalan antar kita langsung ke tempat penanaman mangrove. Iya, benar. Nanti kita akan berkeliling menggunakan perahu untuk menuju lokasi-lokasi yang kemungkinan menjadi spot titik penanaman kita. Seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke perahu. Ya, ini salah satu jenis-jenis mangrove yang dilakukan penanaman kurang lebih beberapa tahun kebelakangan ini. Dan ini mungkin salah satu tempatnya yang terhitung mangrove-mangrove-nya masih baru-baru. Dan untuk ke spot selanjutnya nanti kita ada mangrove-nya itu yang kondisinya sudah besar-besar. Dan itu mungkin untuk jenis-jenisnya akan berbeda lagi. Ini mungkin ada 2-3 jenis yang ada di sini. Untuk menunggu tumbuhnya itu butuh berapa lama? Oh, kalau untuk tumbuhnya sendiri itu kalau untuk dari biji itu sendiri itu memerlukan waktu kurang lebih hampir 2 bulan baru untuk siap tanam. Yang dimana nanti untuk siap tanam dari biji itu nanti kita memerlukan dari biji sampai menjadi pohon itu kurang lebih 2-3 helai daun baru itu bibitnya akan siap tanam seperti itu. Untuk proses menjadi besarnya sendiri dari mangrove-nya sendiri itu kurang lebih hampir ada 10 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun baru mangrove itu baru besar. Sahabat RRI, sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan penanaman mangrove ya. Ini sudah kita masuk ya? Ya, kurang lebih untuk lokasi penanaman mangrove-nya kita salah satu titiknya mungkin ada di sekitar sini mengenai penanaman mangrove-nya. Dan untuk penanamannya itu kurang lebih
kita akan mengadakan 2.000 bibit, tapi itu akan dilakukan secara berkala untuk penanamannya sendiri. Jadi mungkin ini salah satu titik spot yang untuk pertama, dan mungkin untuk spot-spot lainnya nanti kita akan datangi lagi spot-spot lainnya. Tapi untuk kondisi melakukan penanaman ini kita harus menunggu kondisi air surut terlebih dahulu. Nah, kalau untuk kondisi sekarang seperti ini untuk merupakan kondisi air baru pasang. Jadi kalau untuk kondisi air baru pasang ini untuk di daerah seperti ini, jadi kita bisa masuk untuk melihat-lihat kondisi mangrove lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk perawatannya sendiri apakah ada perawatan khusus untuk mangrove ini? Jadi kalau untuk mangrove sendiri ini tidak memerlukan perawatan khusus. Jadi untuk mangrove ini yang terpenting adalah dengan kondisi itu, kondisi dari tanah dari mangrove itu sesuai dengan jenis dari mangrove-nya itu sendiri. Kalau yang kami rencanakan kita tanam itu adalah kondisi yang dimana mangrove-nya itu sesuai dengan kondisi tanah berlumpur. Jadi dengan kondisi tanah berlumpur dan tergenang terus-menerus itu merupakan salah satu kondisi yang ideal bagi mangrove. Jadi untuk mangrove itu bisa bertumbuh tidak memerlukan perawatan khusus, hanya yang penting tertanam saja seperti itu. Ya, ini kita baru saja melewati satu lokasi ya, dari beberapa lokasi lagi. Ya, mungkin kalau untuk itu merupakan salah satu lokasi. Untuk lokasi lain-lainnya nanti kita masih menyesuaikan lagi mengenai kondisi apakah di daerah-daerah tempat kita untuk melakukan penanaman ke depan itu apakah sering dilalui oleh kapal-kapal atau tidak. Karena kalau di daerah yang kita melakukan penanaman itu sering dilalui oleh kapal-kapal, itu otomatis dari bibit-bibit itu akan mati karena terlindas oleh kapal-kapal itu, seperti itu. Dan untuk jenis-jenis dari mangrove-nya ini sendiri di tempat kita tadi di titik pertama tadi ada beberapa jenis yang bisa kita olah juga menjadi beberapa aneka makanan juga. Oh, jadi ada beberapa jenis dari mangrove ini yang memang tidak bisa untuk diolah menjadi makanan ya? Iya, beberapa jenis ada yang bisa diolah menjadi beberapa makanan yang nanti akan dibahas oleh teman saya nanti setelah ini. Oke, jadi masih misteri ya. Oke, jadi kita sekarang sudah berada di salah satu spot penanaman mangrove yang memang sudah tua ya. Ya, di sini merupakan daerah-daerah dari Ohoy Rumadian ini yang merupakan mangrove-nya yang terhitung sudah tua-tua. Beda dengan kondisi kita awal tadi yang dimana itu kondisi mangrove-nya masih muda-muda, mungkin baru dilakukan penanaman kurang lebih beberapa tahun kebelakangan ini. Kalau di sini merupakan kondisi mangrove-mangrove yang sudah tumbuh alami dan sudah tua-tua. Nah, di sini untuk kondisi mangrove-nya ini mungkin tidak terlalu terlihat kalau dari Ohoy Rumadian sendiri, dari tempat wisata Hutamil, yang dimana salah satu keunikan dari Ohoy Rumadian ini sebenarnya terletak pada mangrove-nya, tapi tidak terlalu terlihat oleh wisatawan, yang dimana kita harus menaiki perahu terlebih dahulu untuk masuk ke dalam lokasinya supaya bisa melihat ternyata mangrove-nya ya sangat bagus-bagus juga, besar-besar, tinggi-tinggi seperti itu. Padahal ini adventure ya, adventure-nya. Iya, sebenarnya di sini kalau bisa terlihat sih kurang lebih ini seperti hutan hujan mini lah yang tergenang selalu ya, bisa dibilang Amazon mini lah seperti itu. Iya. Amazonnya Indonesia ya. Iya. Yang ada di K khususnya. Iya. Ya, sahabat RRI, sekarang saya sudah berada bersama kakak mahasiswa ya KKN, dan juga ada ibu kepala Ohoy dan ibu yang membantu pengelolaan keripik mangrove ya. Oke, boleh dikenalin dulu satu-satunya. Halo semuanya teman-teman, kenalin aku Tika, aku dari mahasiswa KKN UGM yang diterjunkan di Kecamatan Manyu, khususnya di wilayah Ohoy Rumadian. Nah, untuk kali ini aku sebagai penanggung jawab dari program kerja untuk pengolahan dari keripik mangrove sendiri. Iya, dan di sebelahnya langsung ada ibu dari kepala Ohoy langsung. Ya, baik, terima kasih. Saya adalah kepala Ohoy Rumadian. Nama saya Natalia Kristiani Watratan. Demikian. Terima kasih. Iya, dan selanjutnya ibu boleh diperkenalkan.
Nama saya Ibu Alberta Ohaibutun. Saya yang kelola ini, mangrove ini. Iya. Dan ini untuk proses pembuatannya ini menarik ya, karena buahnya sendiri juga pasti bukan cukup lagi, tapi masih banyak dari kita yang sangat asing dengan buah mangrove ini, apalagi sampai diolah menjadi sebuah makanan yang bisa dicicipi. Jadi kita mau tanya dulu nih, untuk kakak mahasiswa dulu tadi, bisa dipanggil siapa? Kak Tika. Oke, Kak Tika, ini inspirasinya dapat dari mana untuk membuat mangrove diolah menjadi keripik ya? Karena banyak ya hal-hal buah-buah lain yang bisa kita olah menjadi makanan yang udah umum gitu. Nah, apa yang membuat kakak dan teman-teman jadi kepikiran untuk membuat produk tersebut? Oke, karena dari teman-teman KKN ini kami mencoba untuk sebenarnya untuk olahan mangrove ini sudah pernah dilaksanakan di Ohoi Rumadian ini dan juga sudah pernah ada rumah produksinya ya Mama. Tapi karena ada suatu kendala untuk produksi keripik mangrove ini itu tidak berjalan lama dan juga sempat terhenti. Oleh karena itu kami dari teman-teman KKN setelah melakukan observasi dan juga riset, kami memutuskan untuk coba menggali kembali dan menghidupkan dari produksi olahan keripik mangrove ini. Kebetulan dari mangrove ini adalah suatu objek atau tanaman yang memang banyak ditemui di Ohoi Rumadian ini. Jadi emang untuk tanaman ini tidak sulit untuk kami menjumpainya. Maka dari itu kami kayak tercetuskan suatu gagasan untuk mencoba menghidupkan kembali karena dari bahannya sudah banyak tersedia dan untuk olahannya sudah pernah dibuat. Kami mencoba untuk menghidupkan kembali supaya olahan ini bisa kembali dikenal oleh masyarakat. Karena untuk olahan mangrove ini itu tidak atau jarang juga dijumpai kita di tempat-tempat lain. Betul. Nah, makanya itu kami coba untuk menghidupkannya kembali. Iya. Tadi sempat disebutkan kalau sempat terhenti ya, untuk pembuatannya. Nah, untuk Ibu Kepala Ohoi sendiri, boleh dijelaskan kenapa sampai sempat terhenti? Apakah ada memang kendala-kendala yang terjadi? Oh iya, baik, terima kasih. Memang pengolahan mangrove ini sebenarnya adalah ide dari ibu-ibu kami, yang mereka itu tadinya kan fokus di pariwisata, lalu setiap desa itu mau menyajikan mereka punya makanan-makanan semacam makanan cemilan untuk dibawa sebagai oleh-oleh oleh para wisatawan ya. Lalu kemudian karena yang lain sudah banyak yang embal, kemudian mereka punya ide untuk buah mangrove karena kebetulan juga di tempat kami ini kan ada hutan mangrove yang sangat besar, itu 1.500 hektar itu hutan mangrove kami, dan memang kita biasanya sering sampaikan ke masyarakat bahwa hutan mangrove ini harus kita lestarikan karena terkait dengan ekosistem dan juga pengamanan kita punya air, karena di sana juga ada air bersih untuk air minum dari salah satu cara juga dengan kita mengolah produk yang ada di mangrove itu. Karena kemarin juga kami kan sudah dapat SK dari Presiden ya terkait dengan penetapan hutan adat. Wilayah hutan mangrove ini sudah ditetapkan sebagai hutan adat, dan juga di situ ada aturannya yang menyatakan bahwa selain di konservasi, kita juga harus ada pengolahan untuk dia hasil-hasilnya bisa berguna untuk masyarakat. Terhentinya ini pengolahan ini karena pertama juga ada COVID ya, COVID-19, ada penutupan di mana-mana, kemudian wisatawan tidak banyak yang datang dan memang ditutup semua tempat wisata, oleh karena itu mereka berhenti. Dan juga karena ada kesibukan lainnya, kebetulan juga karena mangrove ini belum terlalu dipromosikan gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan memang sudah diperhatikan oleh pemerintah, mendapatkan perhatian pemerintah, hanya memang dia tidak berkesinambungan. Jadi ya namanya masyarakat kan kalau kurang perhatian ya biasanya dia berhenti. Gitu. Jadi adik-adik mahasiswa ini mereka datang dan kebetulan mereka punya program kegiatan juga terkait dengan penanaman mangrove ya, dan mereka juga
ternyata tahu bahwa di sini juga ada pengolahan stik mangrove. Nah, oleh karena itu mereka mencoba untuk mendorong kembali supaya dihidupkan ini. Mudah-mudahan bisa dipromosikan ya. Karena promosinya itu harus ke luar. ya. Dan ini memang mangrove ini dia berawal dari makanan dulu-dulu ya. Iya. Itu makanan orang tua-tua dulu di saat ada musim kelaparan, katanya seperti itu ya. Jadi itulah yang diangkat kembali untuk ya dijadikan sebagai salah satu cemilan yang berasal dari daerah kita di sini selain ambal yang kita sudah tahu ya, seperti itu. Iya, ini menarik sekali ya karena tadi sudah dituturkan kalau bukan karena COVID pasti sudah mulai jalan dan ada peningkatan pastinya ya. Tapi karena COVID akhirnya harus terhenti dan akhirnya harus mulai dari awal lagi ya. Oke, ini pasti esensi dari buah mangrove sendiri pasti yang lebih tahu adalah yang punya ide, yang punya gagasannya ya. Itu Ibu siapa tadi? Ibu Alberta. Oke, Ibu Alberta mau tanya sebentar nih, inspirasi Ibu dan ibu-ibu lainnya di Ohoy untuk membuat mangrove ini menjadi sebuah makanan olahan itu apakah memang hanya berangkat dari pemikiran bahwa ini dulu makanan yang memang dikonsumsi dari waktu masa-masa kelaparan saja atau memang ada ide-ide lainnya akhirnya menjadi pencetus untuk membuat produk ini? Yang waktu dulu itu saya juga masih ada. Jadi kami ambil ini musim lapar, tidak ada makan beras, akhirnya ketong dengan orang tua-tua naik pilih ini. Jadi bikin kayak bubur begitu. Bubur ya, dibuburin. Dibuburin. Tumbuk halus baru bikin bubur, campur dengan gula, kelapa, baru kita makan. Jadi sekarang kita lihat mangrove ini punya buah banyak. Daripada buang-buang saja. Bila ketong bikin krepek ini. Krepek ini rasa manis dengan gurih. Jadi ketong bikin berapa ini sekali. Lah gurih sudah habis, sedangkan manis saja. Jadi bareng ini juga kerja. Ini juga. Jadi memang untuk pelestariannya ya, untuk supaya buah-buahnya itu bisa digunakan, difungsikan, jangan dibuang-buang saja. Oke. Untuk manfaatnya, apakah tadi kakak sudah sempat bilang kalau sudah melakukan riset dulu ya, dan pada akhirnya mau untuk menghidupkan kembali. Nah, kira-kira apa sih manfaat sesuai dengan riset yang kakak dan teman-teman lakukan? Manfaat dari buah mangrove sendiri? Kalau dari buah mangrove sendiri ini hasil dari literatur terutama di jurnal-jurnal itu dia yang paling tinggi adalah kandungan karbohidratnya. Jadi dia sebenarnya kalau tadi yang Mama Caca udah pernah sampaikan dulu dikonsumsi sebagai bubur itu juga bisa digunakan sebagai pengganti nasi, pengganti beras. Jadi menjadi sumber karbohidrat. Tapi semakin kesini mungkin karena untuk meningkatkan inovasi, kreasi daripada kita untuk konsumsi menjadi pengganti nasi yang menjadi bubur itu dicoba lagi untuk olahan yang lebih menarik, olahan yang lebih tahan lama, olahan yang lebih disukai oleh orang-orang dan khalayak umum. Makanya dari yang dulu konsumsi sebagai bubur itu diolah menjadi coba olahan keripik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa mesti keripik? Nah, karena untuk keripik ini pastinya itu dia sebagai makanan yang ringan, sebagai snack itu banyak disukai oleh orang-orang, terus juga mudah dibawa kemana-mana. Nah, karena dia bisa kering, itu harapannya memang dia tahan lama, mempunyai umur simpan yang panjang. Jadi dari olahan ini juga harapan dari kami itu bisa dijadikan sebagai oleh-oleh dari Pulau K ini. Jadi bisa dibawa ke semua penjuru, orang-orang bisa mengetahui dan bisa merasakan dari olahan mangrove ini. Dari bentuk yang kering, jadi keripik, tahan lama, jadi semuanya bisa mengkonsumsi sampai ke penjuru yang lain gitu. Iya, kan ini sudah paten ya untuk alasan dan juga beberapa tadi karbohidrat yang terkandung di dalamnya dan berangkat dari pemikiran bahwa mau membuat menjadi versi yang memang punya daya tahan lama ya, umur simpan yang panjang ke depan. Itu untuk usaha marketingnya sendiri sudah sampai sejauh mana? Kalau
untuk olahan keripik mangrove ini, kami dari yang anak-anak KKN datang ke sini mencoba mengangkat kembali. Nantinya kami akan mencoba membawa olahan keripik mangrove ini dalam festival budaya. Jadi di penghujung kami melakukan KKN di sini, kami juga akan menyelenggarakan sebuah festival budaya yang di situ akan mengundang juga dari Direksi Garuda sebagai salah satu sponsor KKN kami. Itu kami akan melakukan ini packaging yang baru. Jadi kami akan memberikan, ini kan packaging yang lama. Ini packaging lama, terus kami dari mahasiswa KKN mencoba berkreasi akan membuatkan packaging yang baru, yang lebih tahan lama dan juga lebih eye catching, yang nantinya akan kami pamerkan di sebuah festival budaya itu sendiri. Jadi festival budaya juga menjadi salah satu ajang promosi kami dari olahan keripik mangrove ini. Iya, baik. Untuk marketingnya sendiri nih, point of view dari Ibu Kepala OHOI sendiri seperti apa? Apakah memang sudah pernah dipromosikan ketika event pariwisata kemarin? Iya, kalau untuk promosi stick ini kita sudah beberapa kali ada tamu biasanya kita berikan. Hanya memang untuk keluar itu belum. Untuk misalnya dibawa ke toko-toko atau ditempatkan di situ itu memang belum sampai ke sana. Dan memang kami juga berharap bahwa dengan adanya perhatian dari adik-adik mahasiswa ini mungkin dia bisa jenis-jenisnya bisa ditambah lagi supaya mungkin dengan dia punya packaging yang lebih bagus itu mudah-mudahan dia bisa lebih menarik begitu untuk bersaing dengan produk-produk yang lain misalnya seperti stik embal dan lain-lain seperti itu. Memang dia punya penjualan sampai saat ini masih terbatas aja ya, belum terlalu dibawa kemana-mana begitu, belum. Hanya sebagai kalau ada tamu terus mereka perlu baru kita itu buatkan. Jadi menurut mereka sendiri mereka sudah pernah buat ya, tapi dipajang di mana begitu, tapi belum terlalu menarik orang mungkin. Jadi akhirnya itu mungkin juga yang membuat sampai mereka kayak kecewa begitu. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini melalui juga mungkin RRI ya, kita berharap bahwa bisa ada semangat lagi dari ibu-ibu ini dan juga bisa kita dorong lagi ke depannya. Mungkin salah satu sebuah daya tarik dari keripik mangrove ini untuk Ibu Alberta ya, yang memang membantu pengelolaannya, bisa ditambahkan ya lah nanti ke depannya bisa ditambahkan beberapa cita rasa lagi, variasi lagi sebagai memang bisa menarik minat ya. Siapa sangka kalau buah mangrove ini bisa nanti besok-besok ada crispy, ada balado variasi rasa yang baru, lebih banyak lagi. Apalagi buah ini memang memang saya sendiri saja memang baru tahu kalau buah ini bisa dimakan. Jangankan bisa dimakan ya, lihat bentuknya saja baru hari ini ya. Oke, jadi untuk para audiens juga menjadi sebuah edukasi ya, bahwa ada buah mangrove ini bisa menjadi alternatif selain buah embal yang menjadi makanan pokok masyarakat. Jadi kan sekarang kita bicara mengenai ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan. Salah satu ketahanan pangan kita adalah ini juga karena ternyata dia mengandung karbohidrat. Iya, mengenyangkan ya. Ya, jadi bukan cuma sagu, embal, tapi buah mangrove juga ternyata punya itu. Mungkin itu yang penting dari adik-adik mahasiswa, mereka melakukan penelitian ya untuk tanaman-tanaman yang ada di. Jadi sekaligus dia berfungsi banyak selain untuk menjaga alam, tempat ikan, habitatnya ikan, juga dia untuk memberikan makanan kepada kita. Jadi itu memang harus dilestarikan seperti itu. Banyak bidang semuanya kena dampaknya dan tempat wisata juga kan. Ya, betul sekali. Oke, ini penasaran saya penasaran sekali dengan cara pembuatannya nih. Nah, boleh dijelaskan dulu mungkin dari Ibu Alberta atau Katika yang mau menjelaskan ini pembuatannya butuh berapa lama, prosesnya seperti apa saja sampai bisa menjadi keripik yang rasanya enak ya. Sampai yang sudah ada di depan ini prosesnya memang memakan waktu atau
Kalau yang dari saya ketahui, saya juga berguru dari Mama Caca. Oh iya. Ini yang pertama itu dari buah ini itu katanya mengandung racun. Jadi tidak bisa untuk dikonsumsi langsung. Maka dari itu diperlukan pengolahan yang cukup lama dan juga bertahap. Nah, tahapan yang pertama itu dari buah ini itu direbus dulu. Direbus dulu, setelah itu baru dikupas. Setelah dikupas, terus dicacah-cacah ya Mama ya. Dicacah-cacah, dia di potongan yang lebih kecil, itu dilakukan perebusan kembali. Perebusan kembali itu sampai berapa kali Mama? 3 kali air ganti, 3 kali. Baru kasih kering, baru campur bumbu blender. Bumbunya apa tuh? Bumbunya tepung biasa, tapioka, bawang putih, ketumbar, kemiri, miwon, roiko. Jadi Itu saja. bumbu-bumbunya itu fungsinya untuk menghilangkan racun atau menambah cita rasa? Ini rasa, Rasa, ya. Karena sudah rebus 3 kali yang kulit, tumpah keluar telur. racun itu. Kasih keluar racun yang kulit, baru yang iris kecil-kecil, baru rebus 3 kali lagi air, baru ganti, jadi campur. Terus dikeringkan ya? Oh enggak. Oh belum ya? Ini Ya. lah, bikin dia punya warna lain, baru goreng. Goreng. Hmm. Terus Goreng langsung isi di punya. Langsung jadi. langsung jadi ya? Siap dimakan. Tapi itu perebusannya berkali-kali ya? Iya. Itu Saya berapa kasih kali? hilang racun. Berapa kali rebusan? 3 kali yang rebus ini, nah, tumpah keluar, habis Potong-potong. baru iris, Terus Direbus lagi. kupas keluar dia punya kulit, baru iris-iris kecil, baru rebus lagi 3 kali. Yang ini tambah gula, sedangkan yang rasa gurih tidak tambah gula, hanya Maksudnya mentega. buah yang ini, buah yang buah yang ini. Buah ini saja atau ada buah lain Buah lagi? ini saja. Oh buah ini Yang saja ya? krepeknya, iya. Oh, ini nama buahnya apa? Nama buah mangrove-nya jenisnya apa? Kalau ini kami menyebutnya buah lindur ya Mama. Buah lindur mangrove. Buah lindur mangrove. iya. Nah, sebenarnya dari buah mangrove itu ada beberapa tipe. Pohon mangrove itu ada beberapa tipe dan juga setiap tipe itu menghasilkan buah yang berbeda-beda. Salah satunya yang buah lindur ini. Nah, buah yang lindur mangrove ini kami coba berinovasi untuk menjadi olahan keripik. Nah, yang saya tahu juga itu ada buah mangrove yang dia bentuknya bulat. Kalau itu yang bulat itu coba olahannya adalah sirup mangrove. Ini pohon yang Tapi begitu. kalau itu dari kami belum mencobanya. Kami baru mengangkat yang memang sudah pernah ada olahannya, yaitu yang buah lindur ini menjadi keripik. Berarti visi misinya untuk menghidupkan kembali keripik mangrove ini kah? Kalau ini karena kami tahu dari hasil kita observasi ada olahan ini. Terus kami juga baru tahu olahan mangrove ini ketika sudah tiba di sini. Bahkan ini ketika kami menyusun perencanaan ketika di Jogja, kami nggak kepikiran kalau ada olahan buah mangrove. Kami baru tahu ini ketika sudah tiba di sini. Nah, ketika mengetahui ada olahan ini, rasanya tuh disayangkan kalau olahan ini terhenti dan tidak dilanjutkan. Apalagi kami juga udah nyobain, terus dari teman-teman kayak, ih ini mending buat oleh-oleh bisa nih. Nah, kita angkat lagi usahanya ini. Jadi untuk olahan ini bisa buat dikenal khalayak umum lagi gitu, kita angkat lagi. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau berikan kepada Ibu Kepala Ohoy. Ya, selaku Kepala Ohoy, Ibu Kristina ya. Ya, Ibu Kristina punya harapan ke depan dengan adanya teman-teman dari UGM yang datang untuk menghidupkan kembali keripik mangrove ini yang pernah terhenti. Ke depannya berharap seperti apa? Ya baik, terima kasih. Memang harapan saya cukup besar untuk pemberdayaan masyarakat ini ya, khususnya terkait dengan UMKM, usaha kecil masyarakat ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini bisa membantu untuk mempromosikan dan juga membantu untuk bagaimana caranya supaya selain pengolahannya untuk stik ini mungkin juga ada pengolahan-pengolahan lainnya seperti itu. Tentunya kan terkait dengan buah-buah mangrove yang ada di sini pastinya kan harus diteliti dulu ya kandungannya seperti apa, terus tingkat apa, mungkin ada racun atau dan lain sebagainya, itu harus diketahui karena masyarakat biasanya kan mereka cuma tahu ini aja yang aman, mereka tidak tahu yang lain walaupun kita sudah minta supaya mereka mengolah yang lain tapi mereka masih takut. Jadi dengan adanya adik-adik mahasiswa ini artinya kampus akademisi bisa berperan untuk membantu untuk
penelitian dan lain sebagainya, supaya kalau memang aman ya berarti bisa dikonsumsi dan juga ditambah lagi dengan jenis-jenis yang lain, sehingga masyarakat di sini punya alternatif ada ketahanan pangan yang lain yang bisa dijadikan sumber makanan bagi mereka menghadapi situasi kondisi dan ekonomi yang tentunya agak sedikit kurang menentu sulit akhir-akhir ini, karena kita jangan berharap hanya kepada beras saja, tapi kan juga akan bisa juga berharap kepada ketahanan pangan yang lain selain embal, karena embal juga ini harus pergi tanam dulu kan. Kalau yang ini kan langsung pergi aja dari pohonnya yang penting. Dan selain itu saya juga inginkan supaya ini tetap berlangsung agar mereka juga menjaga kita punya hutan mangrove yang ada supaya jangan sampai dirusak. Mungkin demikian. Nah, kalau untuk Ibu Alberta sendiri selaku pelaku UMKM dari keripik mangrove ini, harapannya ke depannya seperti apa? Ke depannya kita mau maju terus supaya bisa kita bawa ke macam gota sana, supermarket gitu. Kita mau kasih jalan di situ. Itu saja. Singkat, padat dan jelas. Ya, sahabat RRI, sekian ya perbincangan kita dengan Katika, perwakilan dari mahasiswa yang membantu untuk menghidupkan kembali ketahanan pangan dari keripik mangrove, dan juga terima kasih untuk Ibu Christina selaku Kepala OHOI yang sudah meluangkan waktunya berbincang dengan kami, dan juga pastinya special thanks juga untuk Ibu Alberta yang sudah meluangkan waktunya juga untuk memberikan edukasi kepada kita. Dan sekian dari kami, sahabat RRI, kita ketemu lagi di trip berikutnya.